Selamat berjumpa saudara-saudara yang saya kasihi dimanapun Anda berada saat ini. Saya Pendeta Sipayung dari Departemen Adventist Mission. Hari ini kita akan melanjutkan bersama episode ke-15 dari 40 hari doa menuju peluncuran One Voice 27. Hari ini saya ingin mengajak kita semua menyusuri satu alur cerita dari kerinduan segala zaman. Bukan uraian sistematis bab demi bab, tapi satu kisah yang mengalir yang akan disingkap lebih dalam lagi oleh narasumber podcast pada pekannya nanti. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis seperti pengajaran formal, melainkan membiarkan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup. Sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya sederhana. Bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukannya. Hari demi hari, sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersamanya melalui One Voice 27. Jika ada bahagian dari kisah hari ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda sendiri, izinkan itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan, bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Mari kita berdoa sejenak. Bapa yang penuh kasih dalam sorga, bukalah hati kami, iman kami, untuk melihat kehidupan Yesus pada masa yang lalu, agar kami dikuatkan untuk juga tetap berjalan bersama dengan Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, seorang perwira Romawi di Kapernaum memiliki hamba yang sangat dikasihinya. Dan hamba itu sedang sakit keras. Mendengar tentang Yesus, ia mengutus tua-tua Yahudi memohon untuk kesembuhan. Mereka membela sang perwira bahwa ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan mendirikan rumah ibadat kami. Ketika Yesus dalam perjalanan, maka perwira itu mengirim pesan. Oh Tuhan, jangan bersusah payah, sebab aku tidak layak menerima engkau di bawah atapku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Yesus heran dan berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Yang membuat pernyataan Yesus begitu mengejutkan adalah perwira itu seorang Romawi, bagian dari bangsa penjajah yang biasanya dipandang rendah oleh orang Yahudi dalam hal iman. Namun justru kerendahan hati dan pengertiannya tentang otoritas itulah yang membuat imannya begitu luar biasa di mata Yesus. Di lain waktu ketika Yesus mengajar di tengah-tengah kerumunan, seseorang memberitahunya bahwa ibu dan saudara-saudaranya ingin bertemu. Yesus menjawab dengan pertanyaan mengejutkan, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Sambil menunjuk murid-muridnya, ia berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku. Yesus menegaskan bahwa ikatan rohani
melampaui batas darah dan suku bangsa yang selama ini dianggap mutlak. Pernyataan ini bukan berarti Yesus meremehkan keluarga jasmaninya, melainkan menegaskan prioritas yang lebih tinggi. Siapapun yang menaati kehendak Allah menjadi bagian dari keluarga rohani yang jauh lebih luas daripada sekedar hubungan darah semata. Izinkan saya membagikan satu gambaran kecil untuk merenungkan ini. Adalah seorang misionaris yang melayani di negara asing selama puluhan tahun. Jauh dari keluarga kandungnya sendiri. Ketika ditanya, apakah ia kesepian? Ia tersenyum dan berkata, saya punya ratusan saudara di sini. Orang-orang yang tidak sedarah dengan saya, tetapi berbagi iman yang sama. Ikatan pelayanan dan iman itu katanya terasa sekuat, bahkan lebih kuat dari ikatan darah. Karena dipilih dan dijalani bersama dengan sengaja. Ia menambahkan bahwa setiap kali pulang ke kampung halamannya, ia justru merasa sedikit asing. Sementara di ladang misinya yang jauh itulah, ia merasa benar-benar berada di rumah bersama saudara-saudara seiman yang mengasihinya. Kerinduan hari ini mengajak kita percaya bahwa keluarga rohani kita bisa melampaui batas suku, bangsa, bahasa. Sebab yang menyatukan kita adalah kehendak Bapa yang sama. Iman terbesar sering lahir dari kerendahan hati, bukan dari status atau latar belakang. Maka hari ini, marilah kita doakan satu misionaris atau pekerja pelayanan yang sedang bertugas jauh dari keluarganya. Dan kirimkan kata semangat jika memungkinkan. Iman perwira yang melampaui identitas bangsanya dan keluarga rohani yang melampaui ikatan darah. Keduanya menunjukkan bahwa kerajaan Allah menyatukan orang-orang yang oleh dunia dianggap tidak mungkin bersatu. Setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerinduan yang sama. Kerinduan Allah untuk dekat dengan kita. Kerinduan kita untuk semakin mengenal Dia. Dan semoga hari ini menjadi satu langkah lagi yang mendekatkan hati kita kepadanya sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Besok kita akan lanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari Departemen Sekolah Sabat menuju bab 34 dan 35. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam sorga, biarlah kiranya obor api semangat iman kami kepada Tuhan semakin berkobar-kobar. Biarlah kami semakin mencintai semua suku, bangsa, bahasa yang mengenal Allah. Sebab kami adalah satu di dalam Tuhan. Berkati kami hari ini. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.